Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Hijriyanti, tentunya di channel YouTube saya ya. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, video kali ini saya masih akan menjelaskan tentang perbeautyan, tentang kecantikan, tapi ini lebih ke skincare yang aman untuk ibu hamil ya. Karena saya sendiri sekarang sedang mengandung 7 bulan, masuk 7 bulan gitu. Nah, permasalahannya apa dan kenapa saya bikin video ini? Yang pertama, karena selama hamil ini saya itu hiperpigmentasi itu kulitnya ada beberapa bagian kulit yang menghitam lebih dari sebelumnya gitu. Hitamnya tuh nggak wajar. Nah, termasuk leher, ketiak, wajah juga gitu ya. Dan selain hitam dan kusam, itu juga jerawatan. Jadi muka saya itu jerawatannya nggak kayak jerawatan pada umum sebelum hamil gitu. Kalau sebelum hamil mungkin ya jerawatan, tapi muncul 1, 2, 3. Nah, ini tuh kayak keroyokan gitu, nggak berani sendirian gitu, beraninya bareng-bareng aja mereka datang ke wajah saya. Jadi memang katanya jerawat ketika hamil itu sebenarnya dari hormon. Bener nggak sih jerawatan hamil ini karena hormon? Nah, ini dia. Saya sendiri sudah pernah menanyakan ke dokter kandungan saya ya, bukan dokter kecantikan sih, karena sekarang saya lagi nggak konsul ke dokter kecantikan, jadi cuma ke dokter kandungan aja. Katanya memang ada sebagian orang yang hormonnya begitu gitu, tapi ada juga yang enggak. Jadi bisa jadi kalau memang sebelumnya belum pernah, ketika hamil belum pernah jerawatan, ketika sebelum hamil belum pernah jerawatan, nah pada saat hamil jerawatannya parah, nggak wajar, itu memang bisa jadi dari hormon. Apalagi tadi ditandai dengan beberapa bagian kulit yang lebih menghitam dari sebelumnya. Nah, tapi bisa jadi si hormon jerawat ini nggak kita biarkan begitu aja gitu. Jadi ada tahapan untuk tidak membuat jerawat itu makin lebih banyak. Maksudnya tetap kita menggunakan skincare, dan skincare ini pastinya aman untuk ibu hamil. Oke, kita langsung aja ke tips memilih skincare saat hamil ya. Nah, tips yang pertama, kalian jangan asal percaya influencer. Influencer itu beauty vlogger yang ada di luaran sana bertebaran ya. Selebgram atau youtuber yang mempromosikan tentang produk-produk kecantikan. Nah, itu kalian jangan asal percaya mereka. Kenapa? Karena memang lebih baik kalian konsultasikan dulu ke dokter kecantikan kalian atau dokter kandungan kalian gitu. Karena bagaimanapun yang tahu kondisi kalian itu kan kalian sendiri, bukan influencer itu gitu. Yang tahu kondisi kesehatan kalian juga kan yang lebih ahlinya itu dokter kandungan dan dokter kecantikan. Nah, tips yang kedua adalah pilih skincare sesuai dengan kadar hormon kalian. Nah, seperti yang tadi, kalau hormon kalian baik-baik aja, nggak masalah. Malah justru ada yang ketika sebelum hamil jerawatan, tapi pas hamil malah jadi bersih, cerah mukanya. Nah, itu malah yang bagus. Itu yang nggak perlu diapa-apain mukanya gitu. Nggak usah pakai skincare. Skincare alami aja, kayak cuci muka atau cuma pakai sunscreen gitu. Udah cukup, itu pun kalau mau ke luar rumah pakai sunscreen. Jadi sesuai kadar hormon. Nah, yang ketiga, ini yang penting, hindari skincare yang mengandung zat derivat. Derivat ini ada di vitamin A, retinol, tretinoin, dan isotretinoin. Nah, kenapa sih kita harus menghindari zat-zat tersebut ketika hamil? Karena zat-zat ini bisa menyebabkan kecacatan janin hingga keguguran gitu. Ini yang dihindari ketika hamil. Yang keempat,
hindari skincare yang mengandung alkohol. Kalau ini bukan berbahaya untuk janinnya ya. Jadi alkohol ini memang membuat kulit lebih kering dan iritasi gitu. Jadi karena hamil itu kan bawaannya sensitif, ke wajah-wajah juga sensitif, ke kulit-kulit juga sensitif. Nah, alkohol ini bisa membuat ke kulit iritasi. Yang kelima, jelas hindari zat pemutih yaitu merkuri dan hidrokinon. Jangankan ketika hamil ya, kita tidak hamil pun zat merkuri dan hidrokinon ini tidak baik untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama karena bisa menyebabkan kanker kulit. Yang keenam, nah kalau tadi hindari, nah sebaiknya kita pakai yang skincare yang mengandung apa dong? Kalau yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, untuk ibu hamil sebaiknya pilih skincare yang mengandung vitamin E. Nah, vitamin E ini kayak akan zat-zat baik ya, tidak hanya untuk ibu hamil gitu. Kita tidak hamil pun bagus untuk menggunakan vitamin E karena dapat memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Kemudian selanjutnya, gunakan skincare secukupnya aja, nggak usah berlebihan, nggak usah setiap hari juga sebenarnya kalau lagi hamil. Kayak saya nih misalnya ada aktivitas keluar ya, mengajar gitu ke sekolah. Nah, saya gunakan ketika ke sekolah aja. Tapi ketika sedang libur hari Sabtu dan Minggu itu saya tidak menggunakan skincare. Jadi cukup cuci muka aja atau pakai pelembab atau pakai minyak zaitun gitu. Nah, yang terakhir, gunakan skincare alami seperti madu dan minyak zaitun gitu. Minyak zaitun ini banyak banget manfaatnya ya. Jadi selama hamil saya selalu mengoleskan minyak zaitun ke bagian-bagian yang tadi hitam tadi gitu. Dan perut juga. Jadi ketika nanti setelah melahirkan, si perut ini tidak ditumbuhi banyak stretch mark karena sudah diolesi dan dilembabkan oleh minyak zaitun. Nah, kalau kalian penasaran sekarang aku pakai skincare apa, ini skincare khusus karena aku tuh orangnya nggak gemesan gitu ya. Kayaknya nih masa muka gini terus gitu, jerawatan terus, kusam jerawatan. Kayak mending cari skincare deh yang untuk menghilangkan jerawat lah minimal, karena skincare saya sebelumnya itu nggak mempan, maksudnya mukanya tetap kusam dan jerawat tetap ada gitu. Jadi saya mencoba untuk bisa nggak sih ketika hamil meskipun hormon hamil jerawatannya gitu, saya bisa setidaknya tidak menambah yang menanggulangi jerawat itu. Oke, ini dia skincare yang sekarang saya pakai, namanya J-Glow Beauty. Ini saya pakai yang varian acne ya. Skincare J-Glow ini memiliki beberapa varian seperti skincare lainnya. Ada yang whitening, ada yang anti-aging. Nah ya, karena permasalahan kulit saya ini jerawatan, jadi saya ingin menghilangkan jerawatannya. Kalau untuk kusam bisa kita timpa fondi atau yang lainnya lah ya. Yang penting nggak jerawatan karena sakit dan mengganggu sekali gitu. Ini satu paketnya ada facial wash. Ini facial washnya untuk yang acne juga. Kemudian ada toner, face tonernya juga yang acne ya. Ada sunscreennya ini day cream, dan ada acne night creamnya. Ini kemasannya, kita buka. Nah, ini dia acne night cream. Kemudian ini day creamnya ini sekaligus dengan sunscreen ya. Kita lihat, kalau yang acne night cream ini aku udah habis karena udah sebulan lebih, udah habis guys. Kelihatan gak sih? Tuh, dikit lagi. Yang night cream, dan padahal yang night cream ini saya nggak pakai setiap malam loh. Jadi kayak 2 hari sekali gitu, terus olesnya sedikit-sedikit. Karena memang teksturnya itu sedikit lebih cair dibandingkan dengan sunscreen atau day creamnya gitu. Ini yang sunscreennya masih lumayan.
warnanya ini sunscreen pink cherries. Oke, untuk yang facial cleansernya ini harumnya itu tea tree banget. Di sini juga kan kandungannya water, sodium lauryl sulfate, glycol distillate, bla 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 bla. Ada tea tree-nya, dan yang pasti ini nggak ada kandungan yang tadi dilarang dipakai oleh ibu hamil. Makanya kenapa saya memilih skincare ini untuk saya pakai. Tuh, harumnya itu warnanya hijau. Hijau. Harumnya tuh harum tea tree banget. Tea tree itu bagus juga ya untuk kulit berjerawat gitu. Jadi mengeringkan tapi tidak membuat iritasi kemerahan gitu. Nah, ini face tonernya. Face tonernya juga warnanya hijau, tuh udah tinggal segini. Ini juga sama, wanginya menyengat banget tea tree-nya. Padahal ingredients pertamanya itu water kan. Water itu air ya, lebih banyak airnya gitu. Tea tree-nya itu justru urutan ke-5 malahan di sini gitu. Nah, tapi kekurangannya di skincare ini bagian face toner sama ininya itu mengandung, ini enggak mengandung, cuma ini doang. Face tonernya ini mengandung alkohol, jadi lebih menyengat dibandingkan ini. Kalau ini kan tea tree, jadi wanginya masih enak gitu kalau yang tea tree. Nah, ini dicampur dengan alkohol, jadi lebih menyengat. Loh, kok katanya tadi nggak boleh pakai kandungan alkohol ya kan? Tapi saya sudah konsultasikan ke dokter kandungan saya, katanya kalau selama ketika diaplikasikan di wajah itu tidak membuat makin parah iritasi dan kemerahan, it's okay lah alkohol, asal jangannya itu gunakan secukupnya aja gitu, jangan terlalu banyak dan nggak tiap hari juga gitu kalau mau pergi aja. Nah, untuk kedua ini night cream dan day creamnya ini wanginya enak banget, nggak ada wangi tea tree-nya. Kalau yang ini yang night creamnya wangi melon gitu. Kalau ini wangi strawberry, strawberry campur cherry gitulah. Pokoknya enak banget ketika diaplikasikan ke wajah. Gitu. Nah, untuk bukti jerawat saya lebih memudar ketika memakai produk J-Glow ini, silakan kalian perhatikan videonya. Nah, bisa dilihat ya, before itu aku sama sekali belum pakai J-Glow, yang afternya itu aku udah pakai J-Glow selama 1 minggu. Jerawat-jerawat itu agak kempes semua. Nah, ini pemakaian 1 minggu dan 1 bulan, semuanya yang 1 bulan after itu tinggal bekasnya aja. Nah, ini pemakaian sunscreennya yang after ini setelah di-apply sunscreen atau day creamnya, yang before ini sebelum terlihat ya white cast-nya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Ingat loh, gratis. Kemudian tekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya.